Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Salatiga. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oke. Pada hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang kelima ya. Berarti kita sudah belajar kurang lebih 5 minggu ya. Oke, pada hari ini ya saya akan menjelaskan tentang mengembangkan sebuah program ya, khusus untuk kelas 12. Oke, mengembangkan program untuk mempersingkat waktu ya. Saya langsung saja membahas materi tentang mengembangkan suatu program. Oke. Kita lanjut. Proses mengembangkan perangkat lunak software development process adalah suatu penerapan struktur pada pengembangan suatu perangkat lunak atau software. Tujuannya untuk mengembangkan sistem dan memberikan panduan untuk menyukseskan proyek pengembangan sistem melalui tahap-tahap tertentu. Oke. Dalam prosesnya terdapat beberapa paradigma model pengembangan sistem perangkat lunak sebagai berikut ya. Sebenarnya ada banyak paradigma model pengembangan sistem perangkat lunak ya. Cuman kita bahas di sini satu terlebih dahulu dan sisanya itu untuk pertemuan yang selanjutnya. Yang pertama, model sekuensi linear atau waterfall development model ya. Model sekuensial linear atau sering disebut model pengembangan air terjun ya. Atau waterfall merupakan paradigma model pengembangan perangkat lunak paling tua dan banyak dipakai. Model ini mengusulkan sebuah pendekatan perkembangan perangkat lunak yang sistematis dan sekuensial yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh tahapan analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Oke. Berikut merupakan tahap-tahap pengembangan sekuensial linear model waterfall development ya. Oke. Ini adalah tahap-tahap pengembangannya ya, tahap-tahap pengembangan model waterfall. Yang pertama ada rekayasa dan pemodelan sistem informasi. Langkah pertama dimulai dengan membangun keseluruhan elemen sistem dan memilih bagian-bagian yang akan dijadikan bahan pengembangan perangkat lunak dengan memperhatikan hubungannya dengan hardware, user, dan database. Yang kedua, analisis kebutuhan perangkat lunak. Pada proses ini dilakukan penganalisisan dan pengumpulan kebutuhan sistem yang meliputi domain informasi, fungsi yang dibutuhkan untuk kerja atau performa antar muka. Hasil penganalisisan dan pengumpulan tersebut didokumentasikan dan diperlihatkan kembali kepada pelanggan. Ini tahap 1 dan tahap 2. Kita lanjut tahap yang ketiga, desain. Pada proses desain dilakukan penerjemahan syarat kebutuhan sebuah perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat proses pengkodean atau coding. Proses ini berfokus pada struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi interface, dan detail algoritma prosedural. Yang keempat ada tahap pengkodean. Pengkodean merupakan proses penerjemahan perancangan desain ke bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin dengan menggunakan bahasa pemrograman ya. Oke, kita lanjut ke tahap yang kelima, pengujian. Setelah proses pengkodean selesai dilanjutkan dengan proses pengujian pada program perangkat lunak, baik pengujian logika internal maupun pengujian eksternal fungsional untuk memeriksa segala kemungkinan terjadinya kesalahan dan memeriksa hasil dari pengembangan tersebut sesuai dengan hasil yang diinginkan. Oke,
Tahap selanjutnya ada pemeliharaan. Proses pemeliharaan merupakan bagian paling akhir dari siklus pengembangan dan dilakukan setelah perangkat lunak dipergunakan. Jadi pemeliharaan ini bagian atau tahapan paling akhir ya dalam sebuah pemrograman. Jadi pemeliharaan ini mencakup apakah masih ada error, maka jika masih ada yang error maka diperbaiki di dalam pemeliharaannya ya, atau disebut dengan maintenance. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan pada proses pemeliharaan antara lain ada corrective maintenance, yaitu mengkoreksi apabila terjadi kesalahan pada perangkat lunak yang baru terdeteksi pada saat perangkat lunak digunakan ya. Yang kedua, ya, kegiatan yang dilakukan yang kedua adaptive maintenance, yaitu dilakukannya penyesuaian atau perubahan sesuai dengan lingkungan yang baru. Misalnya hardware, peripheral, sistem operasi baru atau sebagai tuntunan atas perkembangan sistem komputer, misalnya penambahan driver dan lain-lain. Yang ketiga ada perfective maintenance. Bila perangkat lunak sukses dipergunakan oleh pemakai, pemeliharaan ditunjukkan untuk menambah kemampuannya seperti memberikan fungsi-fungsi tambahan, peningkatan kinerja dan sebagainya. Itulah yang dilakukan pada pemeliharaannya. Jadi kegiatan yang dilakukan dalam pemeliharaan ada 3. Yang pertama corrective maintenance, yang kedua ada adaptive maintenance, yang ketiga ada perfective maintenance. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Jadi ini yang kita bahas tentang model waterfall ya. Ya, model sekuensi linear atau waterfall development model ya. Jadi tahapan-tahapannya yang pertama ada rekayasa dan pemodelan sistem atau informasi, analisis kebutuhan perangkat lunak, yang ketiga ada desain, yang keempat ada pengkodean, yang kelima ada pengujian, dan yang terakhir ada pemeliharaan. Itulah tahapan-tahapan yang ada di dalam model waterfall ya. Saya rasa cukup jelas ya. Oke. Materi kita sudah selesai ya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya dengan model yang berbeda ya. Hari ini waterfall, yang minggu depan masih ada yang harus kita bahas. Oke, jika masih ada yang kurang jelas silakan ditanyakan lewat WA saya ya. Saya siap untuk menjawab. Sebelum saya akhiri ya, saya memberikan tugas yang pertama untuk kelas 12 ya. Carilah model pengembangan sistem perangkat lunak ya. Carilah model pengembangan sistem perangkat lunak. Yang hari ini kita bahas tentang model waterfall. Silakan kalian cari model yang lain ya. Dan kalian bandingkan dengan waterfall yang kita bahas hari ini. Ya, kalian harus cari model yang lain ya. Dan kalian bandingkan dengan waterfall development model yang kita bahas hari ini. Silakan kalian kerjakan paling lambat sampai minggu depan ya. Minggu depan jam 12.00. Jadi silakan kalian kerjakan di buku latihan dan kalian kirim di grup WA kelas ya, khusus mata pelajaran informatika ya. Saya rasa cukup jelas ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi sekalian.